Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Satu pemain Real Madrid positif virus corona. Satu pemain Real Madrid positif virus corona. Dilansir dari Marca, Andriy Lunin diketahui positif virus corona. Hal itu diketahui kala dirinya mengecek kesehatan bersama timnas Ukraina jelang jeda internasional. Andriy Lunin sendiri siap dimasukkan dalam skuad timnas Ukraina yang akan menghadapi Spanyol dalam ajang UEFA Nation League. Tak hanya Lunin, tetapi juga ada kiper timnas Ukraina lainnya, Yuri Pankiv, dan seorang dari tim koki timnasnya yang juga positif corona. Ada lagi pemain Liverpool positif COVID-19. Ada lagi pemain Liverpool yang terpapar virus corona. Kini giliran winger asal Swiss Xherdan Shaqiri. Adalah Federasi Sepak Bola Swiss yang mengumumkan Shaqiri positif mengidap COVID-19. Ini setelah mereka mengadakan swab test dalam rangkaian persiapan laga internasional. Setelah dinyatakan positif, Shaqiri langsung diisolasi dari rekan-rekan setimnya di timnas Swiss. Periode karantina diperkirakan sekitar 10 sampai dengan 14 hari. Alasan Antonio Rudiger batal tinggalkan Chelsea. The Guardian membeberkan alasan dibalik kegagalan Rudiger meninggalkan skuad Chelsea di bursa transfer musim panas 2020. Menurut laporan tersebut, Rudiger disebut-sebut ingin memperjuangkan posisinya di tim utama Chelsea pada musim ini. Ya, Rudiger dikabarkan masih memiliki keyakinan besar untuk bisa merebut hati Lampard agar kembali menjadikannya pemain utama Chelsea di musim ini. Meski persaingan ketat bakal hadir di lini pertahanan Chelsea usai kehadiran sosok Thiago Silva di musim panas ini. Bright White jadi pewaris nomor 9 Barcelona milik Suarez. Barcelona mengumumkan nomor punggung pemainnya untuk mengarungi musim 2020-2021. Nomor punggung 9 Barcelona sebelumnya begitu lekat dengan Suarez. Namun penyerang asal Uruguay tersebut harus menanggalkan nomor tersebut karena hengkang ke Atletico Madrid musim panas ini. Setelah sempat tanpa pemilik, nomor punggung 9 Barcelona kini sudah ada yang punya lagi. Secara mengejutkan, Martin Braithwaite menjadi pewaris nomor yang sebelumnya dikenakan oleh Suarez itu. Hal tersebut terungkap setelah Barcelona mengumumkan nomor punggung pemainnya untuk mengarungi musim 2020-2021 di situs resmi mereka. Selain Braithwaite, pemain Barcelona yang berganti nomor di musim ini adalah Antoine Griezmann. Ia mengganti nomor punggungnya dari 17 ke 7. Cavani dipastikan pakai nomor 7 di MU, bisakah patahkan kutukan? MU mengumumkan Cavani bakal mengenakan nomor punggung 7 bersama United. Sebelumnya penyerang asal Uruguay tersebut merapat ke Old Trafford dengan status bebas transfer dari PSG. Ia diikat kontrak selama 1 tahun hingga Juni 2021. Para bintang-bintang MU di masa lalu pernah mengenakan jersey bernomor ini. Namun di sisi lain, hal ini justru kerap kali menghadirkan tekanan besar kepada para pemakai nomor 7 MU dalam beberapa musim terakhir. Layaknya sebuah kutukan, pemilik nomor 7 MU setelah Ronaldo tak pernah ada yang benar-benar bersinar menjadi bintang di Old Trafford. Padahal beberapa di antaranya datang dengan ekspektasi besar. Patut kita nantikan kiprah Cavani dengan nomor punggung 7 MU. Bisakah ia mengakhiri kutukan atau menjadi korban yang berikutnya? Cavani jadi Ibrahimovic jilid 2 di MU. Cavani direkrut MU jelang penutupan bursa transfer musim panas dan dikontrak selama setahun. Perekrutan ini langsung membuatnya disandingkan dengan Zlatan Ibrahimovic yang dulu juga didatangkan oleh MU usai kontrak di PSG habis. Bedanya Cavani datang di usia 33 tahun, 2 tahun lebih muda dari Ibrahimovic ketika bergabung. Artinya, boleh jadi Cavani masih punya sesuatu yang lebih untuk ditawarkan. Cavani diharapkan bisa sesukses Ibrahimovic yang berhasil menjawab keraguan tentang usianya. Selama musim 2016-2017, ia membuat 28 gol dari 46 penampilan di seluruh ajang.
Diam-diam, Manchester United hubungi Mauricio Pochettino. Manchester United dikabarkan telah menjalin kontak dengan Mauricio Pochettino di tengah hasil buruk yang melanda pasukan Ole Gunnar Solskjaer di awal musim 2020-2021. Menurut kabar yang dilansir The Mirror, CEO United, Ed Woodward, belum akan mendepak Solskjaer saat jeda internasional Oktober ini, tetapi sejumlah petinggi klub sudah menghubungi Pochettino. Ex-manajer Tottenham itu diminta bersiap apabila United membutuhkan servisnya di kemudian hari. Sebagian pihak membela Solskjaer karena keinginan transfernya tidak diwujudkan oleh klub. Namun sebagian juga menganggap Solskjaer tak cakap, inkonsisten, dan layak digantikan oleh sosok yang lebih berkualitas seperti Pochettino. Kembali ke Roma, Chris Smalling langsung disambut Ultras. Chris Smalling akan merumput kembali bersama AS Roma. Begitu tiba di Bandara Roma, ia langsung disambut oleh Ultras. Sejumlah nyanyian yang meneriakan namanya berkumandang menyambut kepulangan bek 30 tahun itu. Smalling pun membalas dengan mengepalkan tangannya ke arah fans, juga memberi tepuk tangan atas sambutan yang diberikan kepadanya. Smalling senang bisa menjadi pemain tetap di Roma, terlebih ia tak lagi dibutuhkan oleh manajer MU Ole Gunnar Solskjaer. Di Roma, kesempatan bermainnya terbuka lebar, sehingga ia juga berpeluang dilirik kembali ke timnas Inggris yang terakhir kali ia bela pada 2017. So sweet, Ozil bayarin gaji maskot Arsenal. Senin 5 Oktober kemarin, pihak klub Arsenal memecat Gunnersaurus, suatu maskot yang biasa menghiasi pinggir lapangan Emirates Stadium. Bentuknya dinosaurus dan lengkap memakai jersey Arsenal. Alasan dipecatnya gara-gara pandemi corona. Stadion harus kosong, artinya tidak ada penonton. Maka dirasa Gunnersaurus tidak lagi dipakai jasanya. Dilansir dari Daily Star, orang di dalam Gunnersaurus itu bernama Jericho. Dia telah menjadi Gunnersaurus selama 27 tahun. Pemecatan Gunnersaurus bikin fans Arsenal sedih dan geram. Dinilai pihak klub begitu tega melakukannya. Mesut Ozil pun mengetahui kabar tersebut. Ozil ikut sedih tetapi juga langsung bergerak. Lewat Instagram pribadinya, Mesut Ozil bersedia membayar gaji bulanan Gunnersaurus. Ozil mengaku selama dirinya masih berseragam Arsenal, maka dia akan melakukan hal tersebut. Reuni singkat Messi dan Suarez. Lionel Messi dan Luis Suarez sudah tak menjadi rekanan satu tim di Barcelona. Keduanya rupanya menggelar reuni singkat. Dalam video yang diunggah El Golazo de Gol, Messi dan Suarez rupanya sama-sama menuju bandara Barcelona. Keduanya hendak sama-sama pulang ke negara masing-masing untuk membela timnas. Dalam video itu terlihat Suarez menyetir mobil sendiri, sementara Messi diantar dengan supirnya. Yang menarik, Suarez kemudian menghampiri Messi karena sudah janjian. Suarez bahkan membantu rekannya itu mengangkat barang-barangnya dari mobil untuk dibawa masuk ke bandara. Punya trio Basoka, Tottenham dijagokan juara Liga Inggris. Tottenham Hotspur tampil cukup baik hingga pekan keempat Liga Inggris. The Lily Whites diyakini bisa memberi kejutan dan keluar sebagai juara di akhir musim. Tottenham masih punya Gareth Bale yang belum dimainkan karena dalam pemulihan cedera. Jika ia sudah sembuh, manajer Jose Mourinho bisa membentuk Trisula, Bale, Kane, Son yang punya potensi lebih mengerikan. Atas dasar ini pula ex-manajer Tottenham, Harry Redknapp, optimis bekas klubnya bisa finish minimal di zona Liga Champions di akhir musim bahkan menjadi juara. Sebelum gabung Manchester United, Edinson Cavani terjangkit COVID-19 dan nyaris pensiun. Edinson Cavani mengakui dirinya terjangkit COVID-19 dan nyaris pensiun dari dunia sepak bola sebelum resmi gabung Manchester United. Saat itu Cavani dalam posisi telah berpisah dengan PSG karena kontraknya habis dan belum memiliki tim. Cavani mengaku terjangkit COVID-19 saat dirinya dan keluarga berlibur ke Spanyol. Namun ia memilih tak menyebarkan beritanya dan hanya menyimpan sendiri sambil menjalani isolasi mandiri. Griezmann bakal diandalkan Barcelona sebab Messi tak abadi.
Antoine Griezmann gagal mencetak gol saat dimainkan sebagai starter dalam 3 laga awal Barcelona di La Liga musim ini. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menilai Griezmann tak optimal di bawah Koeman karena dimainkan di posisi winger kanan. Melihat kompatriotnya dalam situasi sulit di Barcelona, Olivier Giroud berusaha memberikan dukungan moral. Ia mengatakan bahwa Griezmann hanya butuh waktu untuk bisa mencapai sukses bersama Barcelona. Giroud menambahkan bahwa rekannya di timnas Prancis itu akan menjadi andalan Barcelona di masa mendatang, menggantikan peran krusial dari Lionel Messi. Mengingat La Pulga sudah tak muda lagi dengan kini menginjak usia 33 tahun. Baru dibeli, Chelsea resmi pinjamkan Malang Sarr ke Porto. Raksasa Premier League Chelsea akhirnya memutuskan untuk meminjamkan bek muda Malang Sarr ke klub papan atas Portugal, Porto, selama semusim penuh. Chelsea merekrut Sarr dari Nice pada akhir Agustus lalu. The Blues menggait bek 21 tahun itu secara gratis dan dikontrak selama 5 tahun. Sejak awal pembelian, Chelsea memang sudah menyatakan bahwa Sarr tidak akan memperkuat tim asuhan Frank Lampard pada musim ini karena akan dipinjamkan ke klub lain. Gara-gara Dembele, Barcelona gagal rekrut Depay. Keinginan pelatih Barcelona Ronald Koeman untuk melihat Memphis Depay di Stadion Camp Nou pada musim ini akhirnya gagal terwujud. Pada menit-menit terakhir, Barcelona menarik diri dari negosiasi dengan Lyon terkait perekrutan penyerang asal Belanda tersebut. Padahal Barcelona dan Lyon sebelumnya dikabarkan telah sepakat terkait nilai transfer Depay. Dilansir Marca, kegagalan Barcelona merekrut Depay ini tidak terlepas dari tetap bertahannya Ousmane Dembele di skuad tim asal Katalan tersebut. Negosiasi kepindahan winger berusia 23 tahun itu ke Manchester United ternyata menemui jalan buntu. Pernah sindir-sindiran dengan Karim Benzema, Olivier Giroud malu berat. Penyerang Chelsea asal Prancis Olivier Giroud menyebut saling sindir dengan rekan senegaranya Karim Benzema merupakan hal yang memalukan. Olivier Giroud dan Karim Benzema sempat membuat heboh lantaran keduanya saling melempar sindiran pedas. Namun dalam wawancara terbaru, Giroud mengatakan bahwa perseteruannya dengan Benzema benar-benar memalukan. Giroud mengaku sudah melupakan hal tersebut karena menurutnya saat ini dia memiliki hubungan yang baik dengan Benzema. Tak lupa pemain berusia 34 tahun itu juga memuji kualitas Benzema sebagai penyerang yang hebat. Terungkap ada nama Inzaghi di balik lonjakan performa Calvert-Lewin. Dominic Calvert-Lewin merupakan salah satu striker paling tajam pada pekan-pekan awal Premier League ini. Gol-golnya membantu Everton memuncaki klasemen sementara dengan 4 kemenangan sempurna. Nama si pelatih Carlo Ancelotti pun ikut disebut dalam pujian untuk Calvert-Lewin. Ancelotti diyakini telah melakukan sesuatu untuk mengembangkan potensi striker 23 tahun itu. Kini Calvert-Lewin sendiri mengkonfirmasi kebenaran itu. Ancelotti memang membantunya dengan cara khusus, yakni dengan mengenalkan permainan legenda AC Milan Filippo Inzaghi. Setelah mempelajari video-video gol Inzaghi, Calvert-Lewin perlahan-lahan memahami pergerakan-pergerakan remeh yang sebelumnya terabaikan. Itulah yang dia tingkatkan sekarang, dan mungkin karena itulah gol-golnya terus datang. Chiesa sudah tak lagi cinta dengan Fiorentina. Direktur olahraga Fiorentina Daniele Prade mengatakan Federico Chiesa tak ingin bertahan di La Viola. Mereka tak punya pilihan selain melepasnya ke Juventus. Transfer ini mengundang amarah dari fans Fiorentina karena Chiesa pindah ke tim yang begitu mereka benci. Si ungu memang punya sejarah rivalitas panjang dengan Juventus. Anak dari Enrico Chiesa ini menjadi sasaran caci maki fans Fiorentina usai tuntas menjalani tes medis kepindahannya ke Juventus di Coverciano, Florence. Spanduk yang mengecam Chiesa juga bermunculan di kota Florence, home base dari Fiorentina. Salah satu spanduk yang terpampang di sudut kota Florence bertuliskan, "Mengkhianati mereka yang membesarkan dan melindungi Anda, tindakan yang tidak hormat. Florence bukan lagi rumahmu." Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!